adalah satu niat. Satu adalah niat yang tulus. Ya, ini ya. Maaf agak terputus. Yang pertama adalah niat yang tulus, rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi dan teman-teman bisa dipertemukan dalam PPG ini untuk mempelajari ilmu yang sangat luar biasa. Itu rasa syukur yang saya tanamkan dan juga teman-teman. Terus yang kedua, saya pribadi benar tidak bisa IT, tapi saya berkeyakinan semua akan ada jalan. Jadi saya tidak malu-malu untuk bertanya, baik kepada Pak dosen, Bu dosen, kepada pembimbing yang lainnya, kepada teman-teman yang lebih muda, yang lebih pintar dari IT, dan juga kepada yang maksudnya yang ilmunya lebih mumpuni. Jadi saya selalu mepet orang-orang tersebut agar saya pribadi bisa mengikuti rangkaian PPG ini. Terus yang ketiga, kami melakukannya dengan senang hati, ya. Ya, walaupun ya manusiawi, ada suka, duka, tapi kami melakukannya dengan senang hati, dengan canda, tawaan, ya. Intinya kami kekompakan, rasa persaudaraan itu yang kami utamakan, luar biasa gitu. Terus yang keempat, eh, kami selalu afirmasi kepada diri sendiri. Kami tanamkan pasti ada jalan dan pasti akan Allah beri kemudahan dan pasti Allah akan beri kelulusan. Yang ada di pikiran kami seperti itu. Ya, untuk langkah selanjutnya ya kami ikhtiar dengan sekencang-kencangnya, berdoa dengan sekencang-kencangnya, ya insya Allah ada keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kami lakukan selama PPG ini, kayak gitu. Untuk selanjutnya silakan Pak Bima. Untuk teman-teman tetap semangat, pokoknya semangatnya dikencengin lagi, kemudian jangan malu bertanya, bisa tidak bisa, harus bisa. Kita aja Pak dosen. Silakan Pak Bima. Terima kasih Bu Amina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kaprodi PPG UIN Jakarta dan teman-teman PAI kelas berapa ini Pak? PAI 1. Oh PAI 1, alhamdulillah bisa bertemu ya Bapak Ibu. Di sini saya dan Bu Siti diundang sama Bapak Kaprodi, Bapak dosen Taneji. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, Amin. dan juga sabar terutama. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin ada yang sudah disampaikan oleh Bu Siti dan juga saya ingin menambahkan beberapa ya. Tadi itu ada beberapa yang memang betul dikatakan Bu Siti, kayak misalkan niat, kemudian juga dikatakan oleh Pak Kaprodi juga dosen, niat juga memang harus diluruskan kembali dan terutama itu dalam hal kekompakan. Jadi ada istilah kata berbagi itu indah, dengan juga berbagi itu tidak rugi. Artinya berbagi ini bukan dalam tugas, bukan dalam hal yang lainnya, cuma berbagi cara untuk mengerjakan. Kayak misalkan kan kemarin ada modul kayak resum, kemudian juga analisis, apalagi ada diskusi. Nah, ini kan untuk cara-cara mengerjakannya, cara ngisi, kemudian sumatif dan lain sebagainya itu kan ada beberapa yang harus yang belum mengerjakan, kemudian yang belum yang kesulitan dalam membuka PPG siaga dan lain sebagainya. Itu mungkin di sini dari ketua, sekretaris dan juga bendahara. Ini bendahara yang paling penting. Alhamdulillah ini PAI 1 udah punya Zoom Pro ya. Alhamdulillah kemarin juga kita diusulkan karena dari Bapak dosen Tanenji, guru kita juga kemarin pada modul apa Bu ya? Saya lupa modul apa ya Pak. Pokoknya 2 kali ketemu dan alhamdulillah ketika selesai modul
beliau membimbing kami dalam UKIN, uji kinerja, dan juga untuk PPL 1, 2, 3 juga beliau, dan alhamdulillah dengan dosen yang sangat-sangat detail. Apapun ketika untuk PPL, untuk memasukkan tangan ke kantong itu sangat sekali dikomen. Maka dari itu kami berterima kasih sekali, banyak ilmu yang didapatkan di PPG ini. Dan juga setelah Lokakarya, UKIN dan juga UP, kami juga berdoa setiap malam dengan setiap ba'da maghrib itu kita istighosah bersama sebelum UP sampai semalam terakhir Pak dosen. Semalam terakhir kita itu istighosah sama sekali setelah ba'da maghrib. Ya kayak gini pakai ratib yang biasanya kan kemarin itu di LPTK itu mengadakan istighosah. Nah, istighosah rotib al-atos itu yang kita dawamkan sampai terakhir tadi malam ada pengumuman Dagdikdukder, alhamdulillah jam 8 itu kami cek, pertama itu bukan nama sendiri. Kita lihat dulu dari A misalkan Abdul Rojak, ya kelas kami itu Abdul Rojak, kemudian Asep Mulyana, kemudian Atori, kemudian saya, sampai terakhir itu Pak Rusadi, dan itu alhamdulillah ada semuanya lulus. Jadi memang jatuhnya untuk ini tak kenal waktu ya. Jadi untuk teman-teman ini saya harapkan berbagi itu tidak rugi dan juga berbagi itu indah. Untuk yang mungkin ketika PPL nanti kemungkinan ada yang perlu editing dari teman-teman, ada yang bisa. Saya ada 3 orang yang saya edit, alhamdulillah 3 orang yang saya edit yang tentang editing, tentang cara mengambil kamera, itu kita berbagi di sharing di situ semuanya agar semua teman-teman itu maksimal, entah itu dari videonya, entah itu dari materi yang disampaikan. Kebanyakan videonya bagus, cuma materi untuk yang disampaikannya itu agak kalau depan kamera gimana gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah bisa acting depan kamera sih alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan nanti PPL 1, PPL 2, dan juga PPL 3, PPRA berjalan dengan lancar semuanya. Itu mungkin ya. Dan alhamdulillah kalau bisa untuk kerjasamanya dari saling mengingatkan, bahkan kemarin Sebentar Pak Bima. Ya, siap. Tolong ceritakan UP sendiri kayak apa gitu ya. Oh ya. UP sendiri terus persiapannya gitu ya. Siap. Oke. Nah, setelah UKIN selesai sama Bapak dosen Taneji berpesan sering-sering membahas soal. Nah, alhamdulillah setelah UKIN selesai PPL 3 PPRA itu ada jarak sekitar, saya ngeprint itu dari tryout 1 sampai tryout 4 itu setiap Sabtu nanti LPTK menyajikan itu semuanya. Dan juga setiap pagi sampai jam 10 kita itu tryout masing-masing, nge-zoom juga. Tryout masing-masing, si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa. Nah, nanti baru apa yang salah. Nah, malamnya baru kita bahas. Oh, ini kata kuncinya, sampai menjelang UP terus, karena LPTK UIN Syarif Hidayatullah melaksanakan 4 tryout, dan itu kita bahas. Dan kita berharap ada 5 ya, ada tryout kelima tapi tidak keluar. Jadi alhamdulillah dari 4 tryout itu sampai Bu Situ itu sampai nilai 116 dari 120 soal, Masya Allah. Jadi kita buka itu semuanya, kita belajar itu semuanya, dan juga soal-soal dari yang disampaikan oleh dari Bapak dosen, kemudian juga dari pengawas itu ada tata caranya. Namun ketika UP berlangsung itu hati, pikiran itu nggak tahu kemana, yang penting ikhtiar, kita usaha sudah, kita ini sudah, yang mudah-mudahan dengan kita sering-sering latihan dan juga ada kata kunci mungkin ya, kata kunci yang biasa yang telah dikeluarkan tryout, dan kisi-kisi, terutama kisi-kisi insya Allah itu keluar semuanya. Jadi jangan hanya UP saja, tapi saya paling berkesan tuh di PPL Pak dosen. Di PPL itu sangat ini sekali, kita cara mengajar, dan juga kalau UP kan memang uji pengetahuan kita pribadi individual, itu tidak bisa bekerja sama. Paling untuk proses belajarnya itu bisa kita bersama. Begitu mungkin Pak dosen dan teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Bima dan Bu Aminah. Mungkin ada komentar, tanggapan, pertanyaan dari teman-teman?
Izin Oh, Pak dosen. Nggak kedengeran Pak Bayhaki. Nggak Izin Pak kedengeran dosen. suaranya itu. ya monggo. Saya Pak Bayhaki ya. Ya udah Ya Pak Sigit silakan. dulu, Pak Pak Sigit. Sigit dulu aja. Pak Bayhaki nggak kedengeran. Ya Pak dosen, mohon izin eh, dari cerita dua mahasiswa tadi Pak dosen, eh, maka banyak ilmu yang saya sudah simak dan saya dapatkan Pak dosen. Eh, Selain itu Pak dosen, apakah perlu juga Pak dosen mindset itu kita rubah dalam artian orang kan siapnya lulus ya Pak dosen ya, nggak Iya. siap lulus ya gitu ya. Inilah yang terkadang mengganggu mental Pak dosen. Jadi mulai apakah salah dengan saya mempersiapkan diri untuk tidak lulus, tapi dengan usaha yang maksimal Pak dosen. Sebab ketika nanti tidak lulus kita ada persiapkan memang itu mentalnya Pak dosen, insya Allah kita siap. Tapi kalau seandainya kita dari awal di mental mindset kita harus lulus, ketika terjadi tidak lulusan itu terkadang mental jatuh. Sama juga dengan orang dagang Pak dosen. Ketika orang dagang mempersiapkan dia untung, tidak mempersiapkan rugi gitu. Nah, ketika orang dagang itu ternyata tidak untung, apalagi di awal-awal usaha, itulah banyak frustasi Pak dosen. Mungkin apakah saran saya seperti itu bagus atau tidak Pak dosen? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Jadi teman-teman gini, dulu ya awal reformasi itu euforia politik demokrasi yang luar biasa. Banyak orang tiba-tiba nyalonin jadi anggota legislatif, nyalonin bupati, wali kota gitu ya. Awal-awal reformasi lah. Saya lihat di TV ada yang calon bupati yang terkena depresi, terus kemudian dia telanjang keliling kota gitu kan. Nah, padahal dia tahu bahwa umpama bupati ini kan yang dipilih satu, berarti kan harus nggak mungkin tiga-tiganya mau lulus semua kan gitu kan. Nah, berarti mestinya si calon bupati ini berharap pada kemungkinan terbaik, tapi menyiapkan diri juga pada kemungkinan terburuk gitu. Nah, walaupun PPG ini bukan perlombaan, gitu kan, artinya bisa lulus semua gitu kan, tidak seperti pencalonan bupati, tetapi nih, ini kan ada tes, gitu kan, ada tes, dan tesnya juga kita tidak tahu seperti apa tesnya. Tesnya berbasis internet, nah, yang notabene berarti ketergantungan listrik, internet, tools tinggi gitu kan. Belum lagi kondisi psikologis kita saat ujian kayak apa? Apakah tenang? Apakah ada kecemasan? Ada apa? Nah, itu kan akan mempengaruhi kinerja pikiran kita menghadapi soal itu. Nah, artinya kemungkinan terbaik sebagai ekspektasi harapan wajib gitu ya. Tetapi kita siap pada kemungkinan terburuk gegara itu semua, ya sudah. Toh kita tahu konsep kodo dan kodar kan gitu. Kita umat Islam. Nah, teman-teman ya, sebagai salah satu bahan renungan juga gitu. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP UIN Jakarta itu tiba-tiba didatangi tim dari Jepang gitu kan. Nah, dalam diskusinya si Jepang ini bertanya begini. Waktu itu sekitar tahun 2005 ya, 6 pasca tsunami Aceh. Kata si Jepang gini, saya lihat korban tsunami Aceh ratusan ribu dan korban yang hidup juga lebih dari itu. Tapi angka bunuh dirinya itu rendah. Rendah sekali. Tidak seperti kami di Jepang gitu kan. Terus si teman-teman FISIP jawabnya begini, maaf kami punya agama. Kami punya kepercayaan sistem beliefnya bahwa ada hidup setelah mati. Kita percaya ada ganjaran, kita percaya ada pahala, kita percaya ada janji-janji Allah gitu kan. Atas orang yang sabar dan seterusnya. Dan itu yang membuat kami optimis gitu kan. Sehingga
angka bunuh diri di kami rendah gitu kan begitu. Nah, bayangin teman-temannya, teman-teman mungkin bisa belajar dari itu semua gitu loh. Kita punya harapan, kita punya iman gitu, kita punya rukun iman, qada dan qadar. Jadi kalau apapun yang terjadi dengan PPG ya sudah, pakai kacamata qada dan qadar dong ya. Jangan kacamata matematika, jangan kacamata mekanistis. UP lulus kan gitu ya, nggak lulus stres, jangan begitu lah gitu kan. Itu sangat duniawi sekali gitu ya, sangat duniawi sekali, naif, apalagi seorang guru agama gitu kan. Jadi please, mulai hari ini teman-teman bebaskan pikiran, ikhlas gitu ya, ikhlas. Jadi biar menjalani juga bahagia ya, tidak gerusa-gerusu, tidak apa gitu ya, Pak Sigit ya. Iya, Pak. Makasih Pak dosen. Ada tanggapan yang lain? Saya boleh izin Pak dosen sedikit Ya, bertanya. monggo. Tapi saya mau bertanya dulu kepada Pak Bima ya. Ya, Kebetulan monggo. kebetulan saya memang angkatannya Pak Bima dan kawan-kawan harusnya di batch 1. Karena memang di PAI 10 juga ada teman-teman saya satu angkatan seperti Bu Eli, Bu Ana, sama Bu Rosmaida ya namanya, Pak Bu Rosmayati itu ada. Belakangan ini kan tadi disampaikan sama Pak Bima ya, di beberapa hari setelah PPL itu akan ada tryout. Nah, pertanyaan saya ketika pembahasan tryout itu, apakah sama seperti formatif, tidak ada jawabannya, kita nggak tahu jawabannya, lalu kita mencari jawaban sendiri, atau memang udah ada jawabannya lalu kita bahas? Itu pertama. Lalu yang kedua yang membahas itu, apakah bersama dosen atau kita sendiri gitu, Pak? Dan mungkin dikasih triknya sedikit kali Pak, karena bagaimanapun jujur saja tadi malam saya senang sekali ngelihat teman-teman saya lulus, apalagi PAI 10 100% lulus, saya senang sekali. Tapi di sisi lain saya bicara juga kepada teman-teman saya gitu, lemes juga, ternyata ada juga yang tidak seberuntung itu, walaupun saya yakin masih ada kesempatan-kesempatan lain di luar sana. Betul kata Pak Tanenji ya, tidak kiamat dunia juga gitu. Jadi mungkin saya mau bertanya kepada Pak Bima seperti itu. Apakah ada tutornya, apakah ada jawabannya, dan kira-kira bagaimana cara mengerjakan yang baiknya? Terima kasih Pak Bima. Ya, silakan Pak Bima ditanggapi. Siapa? Jadi gini Pak Andika, oh memang Bu Ana, Bu Eli, sama Bu Rosmiati ya. Kebetulan Bu Ros itu ketika setelah PPL itu sakit gigi Pak. Jadi sampai mau UP itu emang nggak fokus ininya. Jadi gini teman-teman, sedikit untuk membahas tentang pembahasan soal ya. Jadi kan tryout 1 itu kan kita dapat linknya, kemudian kita bahasnya itu kita PDF-kan. Jadi dari Google Form, kemudian kita PDF-kan. Nah setelah PDF-kan kan kosong ya. Nah kemudian juga setelah kita mengerjakan tryout di hari Sabtu yang kemarin, misalkan tryout 1 kemarin, hari ini tryout ya. Kemudian kan kita keluar nilainya. Nah keluar nilainya misalkan kemarin itu PAI 6 yang hampir ada kalau nggak salah ada hampir 10-an nilainya di atas rata-rata. Sedangkan PAI 10 tuh hanya ada 1, itu Bu Sri Wirarni. Hanya ada 1. Nah, kemudian setelah hari Sabtunya itu tryout malamnya. Nah, malamnya itu ketua kita yaitu Pak Kosim dari Depok, dari SMP IT Darul Rohmah. Beliau memang kebetulan bisa membahas dan mencari kata kuncinya. Kita tidak ada sama sekali dari dosen, guru pamong dan lain sebagainya. Kita pure dari setiap malam itu alhamdulillah 21 hadir setiap malamnya untuk menjelang UP-nya. Itu Bapak. Kemudian untuk cara membahasnya itu dari nomor 1. Jadi kayak tadi ada soal Patanenji, kodo dan kodar itu ada di OP, ada di UP itu. Jadi kodo itu apa, kodar itu apa. Jadi doa yang bisa kodo tidak bisa dirubah dan kodar juga bisa dirubah dengan doa. Itu ada di UP soalnya Pak, kodo dan kodar. Jadi memang dari mindsetnya juga sama. Kemudian untuk setiap malamnya itu kita sampai jam 1, sampai jam setengah 2 Pak. Sampai ada yang ketiduran. Itu Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita kan soal itu kan 120. Dan setiap malamnya itu kita membahas soal, misalkan udah lewat 2 minggu. Kita membahas soal mana nih? Soal 3.
soal 2 apa soal 1? Udah dari 4 dulu aja. Akhirnya ya udah dari 4 tuh. Satu, ini apa kata kuncinya? Bukan Pak, Bu Siti tuh. Bukan Pak, ini kata kuncinya ini nih. Saya kemarin dapat dari ini. Oh iya ini. Jadi kata kunci itu berubah-ubah. Bukan hanya kata kunci itu satu saja. Jadi kata kunci kadang ini jawabannya ini. Kadang ini jawabannya ini. Makanya setiap malam gitu kita 60 soal Pak. 60 soal kadang sampai jam 1 atau enggak sampai jam setengah 2. Itu Pak untuk persiapan tryout, persiapan untuk UP-nya. Dan juga yang paling berkesan itu memang ketika sebelum UP itu memang betul-betul mungkin dari saya laki-laki, yang perempuannya itu sangat betul-betul minta izin sama suaminya, kemudian yang punya anak mengurus itu waktu memang sangat tersiksa. Dan ketika kami ke derajat itu sebelum pengumuman UP itu ketemu sama suaminya. Jadi Pak gimana suaminya? Aduh Pak pusing gini-gini dan lain sebagainya. Di situ adalah di situ. Jadi untuk tryout-nya itu kalau bisa ketika sudah dikerjain Google Form itu di download pakai PDF baru dibahas. Jadi mana soal yang betul. Begitu Pak Andika. Berarti sudah ada jawabannya ya, kalau dari situ ya. Bukan. Jadi setelah Oh, tryout kan pasti ada jawaban yang benar Pak. Kan kalau di Google Form kan ada yang merah salah, hijau yang biru. Nah, itu yang kita ini kan. baik. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar sebelum yang lainnya. Pak Bima tolong ceritakan tryout 4 kali yang dilakukan fakultas itu bermanfaat apa tidak? Oh iya. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali Pak, karena dari 4 tryout itu memang kalau tryout pertama itu tidak sesuai kisi-kisi. Oke lah, tidak sesuai kisi-kisi itu saya nilainya 45 kalau nggak salah Pak. 45, Bu Siti itu 23 kalau nggak salah. Bu Siti 23 cerita saya, masa 23, 33 deh, 33. Jakarta. 33 itu. Kemudian tryout kedua alhamdulillah meningkat Pak. Walaupun nggak sampai KKM, itu di Sabtu Minggu yang akan datang. Sabtu Minggu yang datang itu kita naik, ada yang 55, ada yang 65. Nah, itu terus kita bahas yang tryout pertama dengan berbagai narasi. Oh, nomor 1 ini sama tentang apa tuh namanya? Tentang tawakal atau enggak tentang tadbir mujrom kalau nggak salah tadbir mujrom, cuma narasinya berbeda. Yang paling sulit itu yang dimengerti itu misalkan ada tafsir tahlili, tafsir birroi, tafsir bil maksur dengan narasi yang berbeda. Dan ternyata ketika tryout 3 itu ada 3 narasi dengan 1 kisi-kisi. Itu yang sangat pintarnya ketua dan juga teman-teman itu memang ada dari kelas kami ada yang pintar hadis, ada yang pintar apa tuh namanya bahasa Arab. Jadi beberapa mungkin dari teman-teman itu, oh ini tafsir bil maksur tuh seperti ini. Oh jadi kita jadi baru ngerti gitu. Oh tafsir tahlil itu ayat begini-begini. Oh ini kata kuncinya kalau misalkan ayat, oh berarti tafsir tahlili. Nah kemudian sampai tryout keempat terus kita ulang-ulang sampai menjelang UP. 2 hari sebelum UP kita stop. Kita udah hari tenang, kita berdoa, kita istighosah dan juga kita sholat hajat di situ Pak. Begitu Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya gini Pak Bima. Soal-soal UP itu ada nggak di modul, ada nggak di soal? Oh, itu pertanyaan yang itu Pak, itu yang di tryout semuanya ternyata bukan ada di kisi-kisi. Kita buka modul lagi. Misalkan tentang apa ya, kemarin itu di modul PPDB, perkembangan peserta didik. Itu salah satunya Nah, di situ gini, banyak. apa semua yang ada di modul keluar nggak di UP? Semua keluar Pak. Tafsir, evaluasi pembelajaran, itu semuanya keluar dan kita harus mau nggak mau Semua membuka keluar. lagi modul. Ya, semuanya keluar. Oke. Ya silakan teman-teman. Ada yang mau menanggapi lagi? Bapak, boleh saya nambahkan nggak Pak? Oh, boleh banget Bu Amineh. Nah, Oke, mohon maaf saya lagi di luar nih. Jadinya begini aja. Ini ya teman-teman. Jadi untuk soal UP itu untuk tryout 1, 2, 3, 4, alhamdulillah banyak yang keluar. Cuma bahasanya atau soal-soalnya itu levelnya level 6 yang saya tahu. Nah, kita harus tahu kuncinya. Jadi harus tahu kuncinya. Apa ini kuncinya dari tryout ini, kemudian nanti kita harus lebih teliti lagi kayak gitu. Yang saya ini.
apa namanya yang saya pelajari kayak gitu. Ini kuncinya apa? Jadi kita bahas-bahas soal tryout 1 sampai 4 itu benar-benar ini kenapa kok bisa ini kenapa bisa ini. Jadi kita harus tahu kuncinya dulu. Baru kita akan mengisi oh jawabannya seperti ini. Kayak gitu. Nah, untuk soal-soal UP emang benar luar biasa. Itu levelnya bukan level 1 2 3, itu levelnya sudah level 6. Jadi emang dibutuhkan apa ya? Kecerdasan dalam membaca soal dan memahami serta ketelitiannya seperti itu, Pak dosen. Kurang lebih ada 60% lah keluar. 60% keluar dari mana? Dari tryout. Tryout. Selebihnya 40%-nya dari mana? Dari modul-modul kisi-kisi juga ada. Jadi kita bahas semua modul kisi dan ini kita sama-sama membahas. Artinya kan gini, artinya soal UP itu bukan dari ruang hampa gitu kan? Dari bukan. berapa kan? Cuma bahasanya aja levelnya lebih tinggi gitu. Jadi kita diperlukan kecerdasan, ketelitian dan kuncinya apa ini gitu. Iya, kayak gitu Pak dosen, mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Aminah. Ya. Ya, monggo yang lain ada tanggapan? Setidaknya kalau teman-teman mengekspresikan kegalauannya sekarang itu ya berarti kan secara mental kegalauannya sudah semakin terkikis gitu loh. Makanya saya undang mereka berdua. Sekarang lagi modul apa, Pak? Modul perangkat, Pak. Lokakarya ya. Lokakarya nih. 1 sampai 11 berarti ya, Kurmer. Iya, Kurmer. Ini baru yang ke-7. Baru ke-7. Siap. Semangat. Gimana teman-teman? Yang lainnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengundang Bapak dan Ibu hebat ini yang sudah mau berbagi pengalamannya tentang bagaimana si UP itu dan persiapannya harus seperti apa. Nah, yang mau saya tanyakan, itu ada waktu berapa lama ya kita untuk mempersiapkan UP? Kan kita setelah ini udah lokakarya, PPL, kemudian UKIN. Nah, dari UKIN apakah ada waktu atau sebenarnya kita sebenarnya harus dari sekarang gitu untuk mempersiapkannya? Terima kasih. Ya, monggo Bu Aminah dan Pak Bima. Kalau di jadwal Pak, saya tempel di sini Pak nih. Jadi sosialisasi portofolio UKIN dan lain sebagainya. Kalau tryout pertama itu kita dari 29 Juli. Sedangkan apa tuh namanya UP kita 9 September. Kemudian juga tryout 2 itu 5 Agustus. Kemudian tryout 3 itu 12 Agustus, tryout 4 itu 19 Agustus. Tryout 5-nya itu tidak dilaksanakan. Jadi dengan 4 tryout ini kita mulai dari bulan Juli. Ketika lokakarya ini. Gitu. Jadi ketika lokakarya ini apa namanya? Kita sudah mulai setiap setelah tryout kita malamnya membahas, dan juga ada beberapa mungkin yang PTK yang masih bahas PTK itu nanti ke LK10 kalau nggak salah di lokakarya itu PTK, kemudian juga nanti ada PPRA itu ya. Jadi gimana caranya kesepakatan dari teman-teman kapan waktunya untuk membahas soal tryout dan juga kapan untuk membahas dengan PTK, PPL3, PPRA. Nanti setelah itu juga di sela-sela kita membahas soal UP, nanti kita juga akan membahas tentang video pembelajaran PPL 1, PPL 2, PPL 3 yang ketika UKIN itu. Paling begitu. Ibu Yani, ini kita mulai dari 29 Juli itu untuk mulainya. Berarti Ya, 1 bulan. Begitu. Barangkali Bapak mau berbagi tentang soal tryout atau kisi-kisi yang kemarin. Jadi kita kan sebelum ada sekarang untuk tryout, nah kita mempelajari yang ada dulu nih, yang dari Bapak. Iya. Gitu. Saya lagi nggak pakai komputer Bu ya. Jadi kalau misalkan saya kasih tahu sebentar, saya ini nggak diblurkan dulu Ibu ya. Nah, nanti di-share aja Pak. Ini. Saya semuanya ini ya, ini soal tryout semuanya tuh saya print semuanya. Tryout ini tryout 3, tryout 4, kemudian juga ini tryout 2, tryout 1, ini kisi-kisinya semuanya. Alhamdulillah. Itu jadi kayak gitu.
Kalau bisa di print sih, di print ketika sudah mulai tryoutnya belum ya? Belum ya Pak ya? Belum. Belum. Minggu depan insya Allah mulainya. Nah, insya Allah nanti kalau minggu depan mungkin teman-teman untuk apa ya, meluangkan waktunya lah, karena dari kontinuitas itu yang kita harapkan. Kita bukan harus sekarang harus bahas enggak, tapi 20, 40 nanti ketagihan, udah lanjut lanjut, akhirnya sampai setengah dua nggak beres-beres itu Pak. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Bima. Jadi teman-teman gini, dilihat dari cerita kelas Pak Bima ya Bu Aminah, kelas mereka tidak mengandalkan tryout official yang cuma 4 kali dari prodi gitu loh. Tapi ada lanjutan tryout mandiri gitu ya Pak Bima ya. Siap. Oke. Ya jadi mungkin teman-teman PAI 1 nanti bisa mengambil ibroh ya dari apa yang sudah dilakukan oleh PAI 10 ini untuk memberikan semacam kalau merawat semangat lah, untuk merawat semangat, merawat giroh untuk belajar melalui belajar mandiri pasca tryout official gitu ya Pak Bima ya. Gimana Bu Yani? Kira-kira terjawab itu? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya gambaran. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen diungkapkan? Nggak apa-apa, ini kan gini. Jangan dikira bahwa kegalauan Bapak dan Ibu bukan kegalauan saya juga. Pak Tanenji, mohon izin Ya, Pak. ya monggo silakan. Ya, dari saya Pak Ahmad. Pak Ahmad. Ya, terkait dengan teman-teman batch 1 yang mungkin nggak lulus kan, mekanismenya itu kalau mengulang seperti apa Pak gitu? Apakah ada istilahnya persiapan dulu atau harus nanti pokoknya ikut gitu Pak? Seperti apa Pak gitu? Oke. Jadi gini, teman-teman yang fresh UP namanya first taker ya. Jadi pengambil pertama first taker. Nah, kemudian yang ngulang itu namanya retaker, berarti mengambil kembali gitu kan. Jadi mereka yang ngulang. Nah, anak mahasiswa PPG batch 1 yang tidak lulus UP, mereka akan kami persilahkan nantinya mendaftar ujian ulang ya, ujian ulang UP namanya retaker, berarti kan mereka terkategori retaker. Kalau yang fresh itu first taker. Nah, mereka ada biayanya ya, karena sudah tidak ditanggung oleh negara. Yang ditanggung negara kan yang pertama ini, yang 5 juta itu salah satunya yang untuk membiayai UP itu. Nah, nanti saat batch 2 akan proses pendaftaran UP, bagi yang tidak lulus akan kami kabari gitu ya. Mereka ada grup retaker tahun 2020, 21, 22. Nah, nanti kita kumpulin yang 23 ini di dalam satu grup. Namanya grup retaker tahun 2023. Nah, itu juga bagi yang mau. Kalau nggak mau ya itu pilihan ya. Itu pilihan gitu kan. Tetapi kalau mereka yang pengen masih berkarir di dunia pendidikan jadi guru, saran saya daftar gitu ya. Nah, daftar lagi, usaha lagi begitu ya, sampai lulus gitu. Gitu ya, Pak Ahmad ya. Ada itunya nggak Pak? Maksudnya mereka juga tryout lagi apa masing-masing? Masing-masing, karena sebenarnya gini, first taker ini kan kita tidak punya kewajiban untuk memberikan pelayanan sebagaimana mahasiswa yang reguler sekarang gitu loh, yang sedang berlangsung gitu. Jadi pelayanan kami hanya memberikan pelayanan, mereka daftar ya gitulah, memprosesnya gitu. Selebihnya ya kalau memang mereka mau bergabung di tryout yang kami lakukan di yang reguler ya nggak masalah gitu ya, tapi itu tidak ada kewajiban. Tapi kalau yang first ini ya kami wajibkan, yang nggak hadir ya kita bilang ya kalau memang pengen lulus ya harus ada ikhtiar ya, salah satunya itu gitu ya.
Kalau untuk biayanya Pak, mungkin bisa disampaikan atau Ya, tidak? kalau nggak salah 300-an ribu ya, 300-an ribu. Kalau tidak salah ya, nanti ya paling nggak nyampe jutaan nggak, paling ya di bawah gope lah ya, di bawah gope. Baik Pak. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman yang lain? Ada lagi? Boleh nambah, Pak? Ya monggo, Pak Sigit. Ini Pak, mau nanya. Itu soal nanti 120 soal Pak ya? Nanti 120. dengan presentasi berapa jam tuh Pak presentasinya Pak? Nah, jam 3 jam kalau nggak salah Pak Bima ya. Iya Pak, 3 jam dan wajib sampai selesai kita wajib untuk mengulangi. Jadi dari nomor 1 sampai 120, nanti 120 ulang lagi ke 1, nanti balik lagi saya 3 kali bolak-balik. Oh, jadi masih ada leluasa waktu ya Pak ya? Ya betul. Jadi gimana caranya untuk mengecek lagi sih kembali soal-soalnya. Oh gitu. Ya. Apakah ada pengaruh juga soal pretest yang kemarin Pak yang kita lakukan? Juga tes akhir modul itu ada juga pengaruhnya Pak di situ. Ada maksudnya dalam artian ada juga soal yang mungkin keluar dari situ. Banyak Pak, banyak keluar dari tryout dan juga dari soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya sih kita belajar dari PPG 2022 batch 3. Itu tuh ada beberapa tryout-tryoutnya hampir sama gitu. Terima kasih Pak atas informasinya. Oke, gimana yang lain teman-teman? Jelas ya? Iya Pak. Oke, kalau jelas berarti urusan motivasi menjelang UP pasca kelulusan batch 1 ini ya selesai ya. Nah, jadi teman-teman hari ini tolong tugas bagaimana mestinya kalau ada Fosmayer belum mengerjakan tugas karena udur syar'i ya wes lah ditunggu gitu ya. Oke, nanti pukul 13 tolong semuanya gabung untuk mengikuti pelatihan pembuatan video. Walaupun teman-teman udah canggih ya, udah canggih membuat videonya, ikuti aja ya karena bagaimanapun tidak ada salahnya untuk silaturahmi gitu ya. Gitu. Oke. Pak Bima, ini ada yang mau minta nomor kontak nanti saya kasih ya. Boleh Pak, boleh. Nah, nanti saya share di grup ya teman-teman. Kasih Pak dosen. Syaratnya harus ini Pak, harus simpan kotaknya Pak Tanenji. Sudah di-save nomor Pak Tanenji. Siap. Oke ya, cukup ya kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, baik. Cukup. Terima kasih kepada Pak Bima dan Bu Amina. Selamat berakhir pekan. Teman-teman selamat melanjutkan aktivitas ya. Sampai ketemu lagi di pukul 13. Kita main Hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bima, jangan dulu keluar sebentar. Bisa ditahan Pak ini Pak. Ini nggak apa-apa ini. Saya keluar ya. Saya mau. Siap. Ya, makasih Pak dosen. Gimana Pak? Sekarang lagi apa Pak? Lokakarya. Oh ya, Pak Bima, mohon izin ya sebentar. Suaranya jelas nggak? Sebentar Pak, sebentar. Bapak Ibu, suara jelas nggak? Jelas. Gimana? Jelas. Masih ini ya, bagian kita ya? Jelas. Jelas Pak Bay. Oh iya, bentar. Iya, bentar. Lama nggak Bu? Ayo, gimana? Ya, Pak Bima. Ya. Mungkin mohon izin perkenalan ya. Ya. Saya BHQ, bagian dari koordinator kelas PI 1. Oh gitu. Salam kenal dan
Kami dan saya pun pribadi mengucapkan banyak terima kasih karena sudah sudi kiranya mau berbagi sharing gambaran utuh ya. Dan sebetulnya memang dilema sih buat saya pribadi, kenapa bagian dari tanggung jawab moral ya. Tapi lagi-lagi semua itu kan ada tugas yang memang dibebankan bersama, ada pula memang kembali lagi ke individu ya. Nah terus saat perjalanan mulai dari Lokakarya terus UKIN dan UP, kita lebih banyak fokus menjadi modul apa memang ke kisi-kisi itu sendiri ya, ke tryout maksudnya. Untuk sekarang gini aja Pak, jalanin dulu aja modul. Nanti setiap Sabtu itu kita bahas soal Pak, begitu. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Jadi mau nggak mau kita teh kepecah pikiran teh. Ada Iya, yang iya, satu ke modul Lokakarya, kemudian PPL 1, nanti setelah Lokakarya kan PPL 1, PPL 2, PPL 3, PPRA ya. Nah, habis itu teh setiap Sabtu kalau saya sama Pak Kosim sama Bu Siti itu ayo kita ngejum, yang lain mah ikut aja gitu. Yang penting yang lain ikut nyimak ya. Setelah nyimak teh ada beberapa kunci yang ini yang harus distabiloin kayak gitu. Bu, masih. Oh gitu. Nah gitu Pak paling. Iya. Jadi mungkin untuk sementara waktu karena mungkin kita juga masih jauh ke arah Masih jauh sih, UP Pak, dan masih UKIN jauh. ya. Jadi mungkin lebih baik fokus dulu ke modul yang sekarang ini ya. Oh, iya, fokus aja dulu Lokakarya sampai 11 kan ya, sampai PTK. Ya. Saya sih Nanti berharapnya pengen seperti itu sih. Jadi ke teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan terlalu jauh juga melangkah, tapi memang tidak ada salahnya gitu ya. Nah, Bu Siti itu yang ini yang kekeh pengen bahas UP karena kita pentingnya UP kayak gitu. Jadi salah satu kita ada yang beresin tugas, ada yang ke UP gitu Pak. Berarti mungkin di sela-sela waktu pas hari Sabtu atau malam Minggu kali ya, setelahnya tidak ada lagi Kita tugas. pastinya malam Minggu pasti nge-zoom. Untuk Minggu mohon untuk istirahat dulu Pak ya, 5-6 hari gitu. Untuk nge-zoom. Iya. Nanti malam nge-zoom nggak Pak? Sore nge-zoom. Sore nge-zoom ya. Jam 1 kita ada pelatihan video. Oh gitu. Saya mohon izin dulu, saya ada monef bos ya. Ya. Mau dampingin dulu Pak. Mohon Oke, maaf siap. bukan Pak Bima, tolong ketikin kontak di sini kalau bisa. Siap sebentar. Saya bukan maksud untuk menggurui, bukan Enggak, justru malahan kita mau terima kasih juga karena sudah mau berbagi. Iya. Nanti kalau ada apa-apa boleh Japri, boleh Siap. juga. Nanti boleh saya sih. kontak ya. Siap, Haki. Gitu aja. Ya, Bapak, Ibu. Ya, makasih Pak Bima. Makasih Pak, Kurang berkenan Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bima. Terima kasih Pak.